Baru juga mulai Pak ya. Ya. Jadi alhamdulillah kita nggak kerasa baru tahun kemarin kita lebaran, tahu-tahu hari ini kita sudah masuk Ramadan dan sekarang sudah masuk hari ke ya ada yang hari ketiga dan hari kedua. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai mereka berdua. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiya al-mimbar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik di mimbar. Saat itu beliau sedang ingin melaksanakan khutbah, atau pada zaman dahulu ketika beliau itu ingin menyampaikan sebuah nasihat atau mau'izah, beliau berdiri di atas mimbar. Falamma raqiya darajatul ula, tatkala beliau naik ke tangga yang pertama. Jadi kalau mimbar di zaman dahulu itu seperti ini, seperti mimbar ini, ya. Jadi memiliki 3 tangga dan depannya itu terbuka. Tapi kalau zaman dahulu mungkin lebih ini sudah bagus nih. Kalau zaman dahulu itu hanya sekedar kayu ya yang dipahat dan menjadi 3 tangga. Jadi pohon yang dipahat menjadi 3 tingkat tangga, dan di atas pohon yang paling atas itu tempat beliau berdiri. Ya. Jadi mimbar di zaman dahulu itu supaya beliau bisa berdiri dan terlihat oleh orang banyak. Falamma raqiya darajatul ula qala amin. Ketika beliau hendak naik di mimbar pada tangga yang pertama, kemudian beliau mengucapkan amin. Ya. Tidak ada yang berbicara kepada beliau, tidak ada sesuatu, tiba-tiba beliau mengatakan amin. Tsumma raqiya tsaniyah faqala amin. Kemudian ketika beliau naik ke tangga yang selanjutnya yang kedua, beliau tiba-tiba mengatakan lagi amin. Tsumma raqiya tsalitsah faqala amin. Dan kemudian ketika beliau naik ke tangga yang ketiga, beliau juga mengatakan amin. Faqalu ya Rasulullah, sami'naka taqul amin 3 marrat. Tatkala beliau sudah melaksanakan khutbah beliau, tausiah beliau, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tadi mendengar engkau mengatakan amin sebanyak 3 kali. Qala, beliau menjawab, lamma raqitu darajatul ula ja'ani Jibril alaihissalam faqala syaqiyyun 'abdu adraka Ramadan tarsalafa minhu wa lam yughfar lahu. Jadi wahai para sahabat, ketika saya naik tangga yang pertama, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril kepadaku. Karena Rasul kan Nabi, jadi yang bisa melihat keberadaan Jibril adalah hanya Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau naik tangga yang pertama, datanglah malaikat Jibril kepada beliau dan mengatakan, syaqiyyun 'abdun adraka Ramadan salafa minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang tatkala datang pada Ramadan, yang ketika hamba ini dipanjangkan umurnya dan kemudian dia mendapatkan Ramadan, fan salafa minhu wa lam yughfar lahu. Kemudian ketika selesai Ramadan, tapi dosanya tidak ada yang diampuni. Tsumma qala faqultu amin. Maka saya katakan amin, katalah dia. Tsumma qala syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah. Kemudian Jibril mengatakan kepada saya, ya Rasulullah, celakalah seorang hamba yang dia masih mempunyai kedua orang tuanya ataupun salah satunya, tetapi tidak ada satupun dari mereka, dari orang tua ini yang membuat dia masuk surga. Maksudnya apa? Dengan adanya kedua orang tua ini tidak dimanfaatkan oleh anak tersebut untuk berbakti sehingga membuat dia masuk surga, maka celakalah dia. Maka kemudian kata Rasulullah menjawab, amin, celakalah dia. Tsumma qala syaqiya 'abdun
dzukirta indahu wa lam yusallu 'alaika fa qultu amin. Kemudian Jibril mengatakan lagi ketika saya naik tangga yang ketiga, wa Rasulullah, celakalah hamba yang tatkala ketika disebutkan nama Muhammad Rasulullah tetapi dia tidak mengucapkan salawat kepadamu, maka celakalah dia. Maka aku jawab kepada Rasulullah, ya celakalah dia. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini sahih menurut Al-Albani dan At-Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini kita dapat simpulkan tiga golongan yang dia ini dikategorikan sebagai orang yang celaka. Yaitu yang pertama adalah orang yang diberikan, hamba yang diberikan usia yang cukup, kemudian datang kepada bulan Ramadan, seperti kita ini, hamba yang kemudian kita mendapatkan Ramadan, panjangkan umurnya, kita dapatkan Ramadan, kemudian ketika berakhirnya Ramadan sampai Idul Fitri, tidak ada satu dosa yang diampuni. Jadi menurut tidak ada perubahan, dosanya tidak diampuni atau tidak berkurang. Adalah hamba yang celaka. Dan di sini malaikat Jibril yang mendoakan kecelakaan terhadap orang tersebut. Celaka itu apa? Yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang juga akan celaka oleh malaikat Jibril dan kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Itu sangat rugi sekali. Jadi ketika dia mendapatkan Ramadan, tidak ada satupun dosa yang diampuni. Dia tetap melaksanakan hal-hal perbuatan yang sia-sia, yang lalai, perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, perkataan-perkataan yang kemudian menyakiti orang lain, ataupun perkataan-perkataan yang tidak mendapatkan pahala. Ya. Maka ketika ini terjadi di bulan Ramadan, maka itu tidak akan mengurangi daripada dosa tersebut, bahkan cenderung untuk menambah daripada dosa tersebut. Padahal di dalam Ramadan itu adalah salah satu daripada kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba untuk dia yang kemudian dosanya itu kemudian berkurang. Ya. Jadi ketika kita tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mengurangi dosa dengan sholat tahajud, dengan berjihad fisabilillah, ya, semua orang bisa mendapatkan kesempatan tersebut, yaitu adalah bulan Ramadan. Ketika dia diberikan bulan Ramadan, tidak dapat diampuni dosanya, maka celakalah dia. Ya. Jadi jamaah dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelum Ramadan lalai daripada perbuatan kebaikan, ibadahnya masih kurang, ya, maka bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita. Yang sebelum Ramadan kita masih suka untuk menggunjing orang, ya, masih suka menyakiti orang dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, atau kita minimal mengatakan hal-hal yang sia-sia tidak ada manfaatnya, maka ketika Ramadan ini kita tahan, ya, kita tahan dulu. Ya. Apapun itu perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia kita tahan dulu selama bulan Ramadan ini, dan nanti setelah Ramadan kita teruskan kita menjaga daripada hal tersebut. Kemudian yang kedua, kategori orang celaka adalah dari mereka yang mendapatkan yang masih dihadirkan kepadanya kedua orang tua maupun salah satunya, ya, yang satu sudah meninggal, satu masih ada. Maka kemudian dengan adanya kedua orang tua ini tidak membuat dia, tidak menjadikan dia ini bertambah pahalanya, atau dia tidak memanfaatkan mereka ini sebagai pintu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tuanya ada disia-siakan, orang tuanya ada, ya, sudah disakiti terus, kemudian dikecewakan terus. Maka ketika sampai orang tua ini meninggal, kemudian dia tidak mendapatkan maghfirah dan ampunan, maka dia sebenarnya celaka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbakti kepada orang tua itu tidak hanya saat hidup saja, tetapi setelah orang tua itu meninggal, maka kita harus terus untuk berbakti kepada mereka dengan menjaga nama mereka, dengan kemudian kita ini menjaga persahabatan dengan orang-orang terdekat daripada orang tua kita, ya, dan kita mendoakan mereka, minimal kita mendoakan mereka yang sudah meninggal. Dan yang terakhir yaitu adalah mereka yang ketika disebutkan namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak mengucapkan salawat, ya. Karena sesungguhnya salawat ini adalah salah satu amalan yang paling sederhana, ya, yang paling sederhana yang dilakukan oleh seorang Muslim. Ketika kita sekedar mengucapkan salawat saja tidak bisa, maka dikategorikan sebagai orang yang celaka. Rasul mengatakan bahwasanya orang yang paling bakal celaka ketika
Maka mari kita